Selamat pagi Bu Lydia dan kedua asdos sekalian. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil kerja UTS kami yang berjudul Pengaruh Kelainan Mental terhadap Kesehatan Anak Remaja. Lalu di sini kami beranggotakan 3. Yang pertama, saya Ruth Pegens dengan NIM 078, yang kedua saya sendiri Grisela Iron dengan NIM 084, dan yang terakhir Medika Emilia dengan NIM 093. Oke, pada bagian abstrak saya akan menjelaskan kesehatan mental adalah cara untuk menggambarkan kesejahteraan sosial dan emosional. Anak-anak dan remaja membutuhkan kesehatan mental yang baik untuk berkembang dengan cara yang sehat, membangun hubungan sosial yang kuat, beradaptasi dengan perubahan, dan menghadapi tantangan hidup. Kesehatan mental anak remaja seringkali terganggu yang diakibatkan karena ada gangguan mental terhadap anak tersebut. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kesehatan mental anak remaja menjadi terganggu. Yaitu faktor yang pertama adalah faktor yang berasal dari keluarga. Banyak sekali anak broken home yang mengalami kelainan mental yang disebabkan karena hancurnya keluarga. Mereka mengalami banyak tekanan yang ada membuat kesehatan mental anak remaja tersebut menjadi terganggu. Dan yang kedua adalah faktor yang terjadi karena pertemanan. Seringkali dunia pertemanan membuat kesehatan mental anak terganggu. Penyebab yang paling utama adalah karena aksi bullying yang seringkali dilakukan di kalangan remaja. Yang ketiga adalah faktor yang disebabkan karena masalah percintaan. Banyak sekali aksi bunuh diri di kalangan remaja terjadi dikarenakan masalah asmara. Terjadinya permasalahan dalam dunia percintaan membuat tidak sedikit remaja di Indonesia maupun di dunia melakukan aksi self-harm dan juga bunuh diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Kelainan mental merupakan kondisi kesehatan yang memengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Gangguan ini bisa ringan hingga parah yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meski rumit, gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang dapat diobati. Bahkan, sebagian besar penderita mental disorder masih dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya orang normal. Kelainan mental juga merupakan kondisi yang umum terjadi pada siapapun. Remaja adalah kelompok individu yang paling rentan mengalami gangguan mental. Next. Banyak faktor risiko yang dihadapi remaja yang berpotensi mempengaruhi kesehatan mental mereka. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres selama masa remaja antara lain keinginan besar untuk lebih mandiri, tekanan saat menyesuaikan diri dengan teman sebaya, serta peningkatan akses dan penggunaan teknologi. Jika gangguan tersebut tidak cepat ditangani, maka akan menimbulkan efek yang lebih parah lagi, seperti kejang-kejang hingga mempunyai rasa keinginan untuk bunuh diri. Next. Ada beberapa gejala dan tanda gangguan mental yang sering dialami. Gejala dan tanda gangguan mental ini tergantung pada jenis gangguan yang dialami. Penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan perilaku. Beberapa contoh gejala dan ciri-ciri gangguan mental yaitu seperti halusinasi, perasaan sedih, perasaan cemas, gangguan makan, dan marah berlebih. Oke, terdapat jenis-jenis gangguan mental. Yang pertama adalah self-harm. Terkadang remaja menyakiti dirinya sendiri hingga sampai pada tahap ingin melakukan percobaan bunuh diri. Faktor risiko yang memicu perilaku bunuh diri pada remaja adalah adanya pelecehan di masa kanak-kanak. Selain itu, media sosial juga kini menjadi penyebab bunuh diri terbesar pada anak remaja. Dan yang kedua adalah insomnia atau gangguan tidur, yang merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Beberapa contoh gangguan tidur adalah sulit tidur atau insomnia, mimpi buruk atau parasomnia, atau sangat mudah tertidur yaitu narkolepsi. Dan yang ketiga adalah depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderita terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat, dokter juga akan menyarankan pasien menjalani gaya hidup yang sehat. Lalu ada juga gangguan emosi. Gangguan emosi adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Jadi karena dia mempunyai gangguan dalam segi emosi,
emosinya itu tidak stabil, tidak bisa dikontrol, meledak-ledak. Jadi biasanya yang punya penyakit ini sering mengamuk, sering membuat kericuhan, sering membuat aksi di mana dia membuat rasa di mana dia ingin meledak-ledakkan emosi yang ada dalam dirinya. Biasanya itu penanganannya akan dibawa ke psikolog dan akan diberikan obat penenang di mana dia bisa biar bisa menenangkan dirinya. Lalu ada juga gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini muncul karena adanya rasa cemas atau khawatir terhadap segala sesuatu yang dia pikirkan, tapi sifatnya itu secara berlebihan dan tidak bisa terkendali. Jadi seperti dia mencemaskan keimanan nanti hari esok, gimana dia mencemaskan masalah yang ada, mencemaskan gimana ekonominya dia. Jadi segala apapun yang terjadi dalam diri dia itu membuat pola pikir yang secara berlebihan, yang tidak perlu dikhawatirkan tetapi dikhawatirkan, atau biasanya kita sering bilangnya overthinking. Lalu kami menggunakan metode literatur interview. Literatur interview adalah hasil interview tersebut kami dapatkan dari hasil survei interview di internet. Jadi hasil interview yang kami dapatkan ini datanya bukan berasal dari kami melakukan sendiri surveinya, namun kami dapatkan dari internet yang dilakukan oleh lembaga atau sekelompok tertentu yang sudah melakukan interview survei tersebut. Jadi di surveinya ini menyatakan bahwa umur 15-24 tahun ada sekitar 6,2% di Indonesia yang mengalami depresi dan kecemasan dalam remaja. Nah, di 80-90% di antara 6,2 ini, remaja ini sudah mengalami depresi berat hingga menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Jadi kalau ini 80-90% ini dia depresi berat nih dan udah mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Lalu di 6,9% ini dia ini hanya mempunyai niat untuk bunuh diri. Jadi udah mempunyai rencana, udah mempunyai angan-angan, udah mempunyai pola pikir di mana dia kayaknya harus nih melakukan aksi bunuh diri tersebut karena gangguan kesehatan mentalnya tersebut. Lalu tapi di 10%-nya ini remaja ini sudah melakukan aksi percobaan bunuh diri. Jadi kalau 6,9%-nya ini hanya mempunyai niat, tetapi 10% di Indonesia ini remaja sudah melakukan aksi bunuh diri tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Kelompok kami ingin meminta maaf jika kelompok kami mempunyai salah kata, salah pendapat, atau salah data. Mohon untuk dikoreksi dan Tuhan memberkati.